Halo guys, selamat datang di YouTube channel Bersama, di mana kita bisa sharing pengalaman, ideas, sudut pandang, and many things supaya kita bisa tumbuh ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, namaku Ajeng, dan pada video kali ini aku mau share tentang kasus-kasus bullying yang berakhir dengan tragis. Bullying sendiri adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling umum terjadi, terlepas dari gender maupun usia, dan bentuknya juga bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan melalui perkataan, dan perlakuan, contohnya seperti pengucilan. Kebetulan pada tanggal 25 November yang lalu, kita memperingati Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita, dan juga di Indonesia kita memperingati Hari Guru Nasional. Peran para guru sendiri untuk menangani kasus bullying ini sangatlah besar. Tapi aku percaya bahwa kita sebagai masyarakat bisa saling bahu-membahu untuk menangani kasus bullying yang ada di Indonesia. So, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja belajar yuk dari kasus-kasus bullying berikut ini. 1, 2, 3, Kasus pertama adalah tentang Amanda Todd. Amanda Todd adalah seorang gadis berusia 15 tahun asal Kanada yang depresi dan memutuskan mengakhiri hidupnya setelah dibully oleh teman-temannya. Kronologinya, tahun 2009 saat dia berumur 13 tahun, Amanda menggunakan aplikasi chat Omegle untuk bertemu dengan orang asing yang dipilihkan secara random oleh sistem. Selama chatting, stranger berusaha meyakinkan Amanda untuk mengangkat bajunya dan menunjukkan payudaranya secara singkat ke depan kamera. Lalu Amanda melakukan hal tersebut. Yang nggak diketahui Amanda saat itu adalah perilaku men-screenshot payudaranya. Setahun setelahnya, tiba-tiba Amanda dapat banyak pesan teks di berbagai sosial medianya. Di pesannya, pelaku meminta Amanda untuk melakukan sesuatu ke pelaku. Kalau nggak dilakukan, pelaku akan menyebarkan foto payudara Amanda. Namun, Amanda menolak apa yang diminta pelaku. Di liburan Natalnya, tiba-tiba polisi mendatangi rumahnya karena foto tersebut akhirnya tersebar. Kemudian, Amanda dibully oleh teman-temannya via online maupun offline. Karena mengkhawatirkan dan dirasa mengganggu psikis anaknya, orang tua Amanda memutuskan untuk pindah ke daerah lain. Di tempatnya yang baru, kehidupan Amanda mulai tenang dan Amanda mulai bisa menata mentalnya. Tiba-tiba muncul lagi pesan dari pelaku. Kali ini dia menghubungi teman-temannya di sekolah yang baru satu per satu dan membuat sebuah Facebook page yang didedikasikan untuk Amanda, di mana foto payudaranya menjadi display picture dari Facebook page tersebut. Lagi-lagi Amanda dibully oleh teman-temannya. Amanda berjuang secara mental. Dia menjadi sangat tertutup, depresi, dan meminum minuman keras. Keluarga sudah berusaha suportif dan membawanya ke psikiater. Lalu dia didekati oleh teman cowok dari sekolahnya yang baru ini. Tapi dia sudah punya pacar. Suatu hari saat pacar cowok ini pergi liburan, cowok ini mengundang Amanda ke rumahnya, lalu mereka berpacaran. Setelah liburan selesai, pacar cowok ini membuli dia dengan beberapa teman-temannya. Cewek ini menghina Amanda dengan kata-kata kasar yang intinya mengatakan bahwa Amanda tidak berharga dan semua orang membencinya. Tidak hanya kekerasan verbal, Amanda juga dipukul dan didorong sampai jatuh ke lumpur. Meskipun keluarganya menyayanginya, tapi Amanda sudah terlanjur sangat sedih dan mempercayai bahwa dirinya tidak berharga. Lalu Amanda membuat video yang diuploadnya ke YouTube. Di video tersebut, dia menceritakan kisah hidupnya melalui kumpulan potongan kertas. Dimulai dari mengapa dia dibully, bagaimana dia dibully, perasaannya, dan kepercayaan atas harga dirinya. Hingga akhirnya, dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Pada tahun 2017, akhirnya pelaku ditemukan dan diadili. Pelaku berasal dari Amsterdam, Belanda, dengan usia 38 tahun. Ternyata, pelaku melakukan hal yang sama ke banyak remaja wanita. Dari kasus ini, kita bisa belajar untuk berhati-hati di dunia maya, terutama ke orang asing. Jangan sembarangan membagikan hal-hal yang pribadi ke siapapun, karena bisa jadi hal ini disalahgunakan oleh orang tersebut. Dan janganlah membuli orang lain karena hal ini bisa sangat menyakiti hati orang lain. Aku sedang memperbaiki kesalahanku, tapi mereka terlalu membenciku. Selanjutnya terjadi pada Audrey Potts, seorang remaja berumur 16 tahun asal California, Amerika Serikat, yang memutuskan bunuh diri setelah dibully oleh teman-temannya.
Audrey adalah siswi dari Saratoga High School yang populer dan banyak temannya. Pada 3 September 2012, Audrey berpesta sama teman-teman sekolahnya, di mana banyak dari mereka yang minum minuman keras, berpacaran, sampai melakukan kegiatan seksual. Di pesta itu, Audrey terlalu banyak minum minuman keras sampai akhirnya dia nggak sadarkan diri karena pengaruh alkoholnya terlalu kuat. 3 teman laki-lakinya, sama-sama siswa Saratoga High School, iseng membawa Audrey naik ke suatu kamar, di mana akhirnya ketiga temannya itu menelanjangi Audrey, menggambari hal-hal yang tidak senonoh di wajah dan di seluruh tubuhnya pakai spidol. Lalu mereka memfotonya dan menyebarkannya via online. Selain itu, mereka juga melakukan pelecehan seksual kepada Audrey. Setelah apa yang dilakukan oleh 3 cowok tersebut, Audrey Pott dibully oleh teman-temannya. Again, secara offline maupun online. Di sekolahnya, Audrey dicibir sebagai wanita jalang. Selain itu, secara online, banyak juga pesan masuk yang sangat melecehkan dirinya. Pada 12 September 2012, berarti 9 hari setelah foto asusilanya tersebar, Audrey memutuskan mengakhiri hidupnya. Ketiga temannya ditindak hukum dengan dakwaan pelecehan seksual. Kisah Audrey Pott ini sangat tersebar, banyak diliput media Amerika, dan disayangkan oleh banyak pihak. Keluarga Audrey Pott membentuk Audrey Pott Foundation yang aktif mengkampanyekan tentang bullying, terutama cyberbullying, pelecehan seksual, dan percobaan bunuh diri pada remaja. Bahkan, pada tahun 2016, Netflix mengangkat kisah ini ke sebuah film dokumenter berjudul Audrey and Cindy yang menjelaskan tentang para korban pelecehan seksual justru dibully, bukan dirangkul. Pelecehan dalam bentuk apapun, dari bercanda soal bentuk tubuh sampai pelecehan seksual kayak gini itu sama-sama punya dampak secara psikis yang mempengaruhi hidup. Biasanya, orang yang mengalami pelecehan akan mengalami masalah pada kepercayaan diri, kepribadian, manajemen kecemasan, dan masih banyak lainnya. Dari kasus ini, kita bisa bercermin bahwa pelecehan seksual itu suatu hal yang sangat serius dan bukan bercandaan. Please jangan pernah bercandain ke hal-hal yang berbau seksual. Seperti di kasus Audrey ini kan benar-benar hasilnya sangat menyakiti Audrey dan keluarganya kan. Jadi please banget untuk kita, ya sebagai reminder aku juga, untuk gak pernah ngelakuin pelecehan dalam bentuk apapun itu, untuk mengambil keuntungan dari orang lain atau sekedar ya ngerasa pengen happy-happy aja. Jangan, please, itu nggak lucu sama sekali. Apa yang kita lakuin mungkin terlihatnya nggak punya dampak sama sekali, tapi kita nggak tahu loh, untuk orang yang kita perlakukan seperti itu, bisa jadi dampaknya tuh terlalu besar untuk mereka tanggung. Please banget untuk nggak pernah ngelakuin hal itu, karena hal itu benar-benar nggak lucu. Dari 2 kasus Amanda dan Audrey ini, aku pribadi tuh benar-benar salut sama keluarga mereka. Pertama, karena mereka itu suportif banget, dan berani loh untuk minta bantuan psikolog. Mereka nggak melihat anak mereka lemah, enggak, tapi mereka melihat bahwa oh anak ini perlu bantuan, perlu proses untuk menghadapi semuanya. Karena bullying itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Selain itu mereka juga pindah ke tempat lain karena ngerasa bahwa lingkungannya yang sekarang terlalu toksik untuk anak-anak mereka. Intinya mereka berfokus ke tujuan yang lebih besar, yaitu mendukung psikis anak mereka untuk menghadapi permasalahan ini. Aku dilecehkan, dan itu menjadi lelucon mereka. Bagaimana kalau itu terjadi pada kalian? Kasus selanjutnya adalah Tyler Clementi, seorang mahasiswa usia 18 tahun asal Amerika Serikat. Sebelum masuk kuliah, dia mengakui ke kedua orang tuanya bahwa dia memiliki orientasi seksual menyukai sesama jenis. Ayahnya menerima kenyataan tersebut, sedangkan ibunya masih dalam proses menerima kenyataan. Saat kuliah, Tyler tinggal di asrama kampus. Dia punya teman sekamar bernama Darun Raffi yang sudah dikenalnya dari SMA. Suatu hari, Tyler meminta waktu private-nya ke Raffi. Raffi meninggalkan laptopnya, memasang kamera, dan login akun Skype-nya agar bisa memantau keadaan di kamar mereka tersebut. Karena Raffi takut teman yang dibawa Tyler bisa melakukan pencurian. Saat waktu private-nya itu, Tyler di kamar bersama temannya. Sedangkan Raffi di kamar lain bersama Wayne. Mereka online Skype yang kameranya sudah terpasang di kamar Tyler dan Raffi. Saat itulah Raffi melihat Tyler bermesraan dengan cowok lain. Saat itu juga, Raffi posting di Twitter yang artinya, teman sekamar minta waktu privasi sampai tengah malam. Aku pergi ke kamar Molly dan menyalakan webcam. Aku melihat dia bermesraan sama seorang cowok. Yeay. Tyler terus terang atas keberatannya dan diterima oleh Raffi.
Tyler minta waktu private lagi ke Raffi, tapi ternyata Raffi masih tetap usil dan nge-tweet yang artinya, siapapun yang punya iChat, aku menantang kalian untuk chat video ke aku antara jam 9.30 sampai jam 12. Ya, ini terjadi lagi. Setelahnya, Tyler mengetahui hal itu dan mengadukan keberatannya ke residensial kampus. Besoknya jam 6 sore, Tyler pergi ke jembatan George Washington. Pada jam 8.42 malam, dia memposting di Twitter yang artinya melompat dari jembatan George Washington. Maaf. Akhirnya, Tyler mengakhiri hidupnya hingga tewas. Raffi kemudian dituntut atas dakwaan pelanggaran privasi. Kejadian ini mempengaruhi kebijakan baru dari Rutgers University yang memperbolehkan setiap siswa memilih teman sekamar terlepas dari jenis kelaminnya. Kemudian, institusi ini memperbaharui beberapa peraturan yang lebih kondusif untuk siswa LGBT. Dibentuk pula Pusat Pendidikan Keadilan Sosial. Para siswa melaporkan bahwa keadaan pendidikan di Rutgers University lebih baik. Keluarga membentuk Tyler Clementi Foundation yang mengkampanyekan penerimaan kepada remaja LGBT dan masyarakat termarginalkan. Juga mengkampanyekan anti-bullying dan riset percobaan bunuh diri pada remaja. Beberapa pesan dari orang tua Tyler adalah, kamu akan bertemu dengan banyak orang di dalam hidupmu. Beberapa dari mereka mungkin tidak kamu sukai. Meskipun kamu tidak menyukainya, bukan berarti kamu harus berusaha untuk melawan mereka. Ketika kamu melihat seseorang melakukan kesalahan, beritahu mereka. Itu bukanlah hal yang benar, hentikan. Perubahan yang kamu ingin lihat berawal dari kamu. Dan di dunia digital, kita harus mengajarkan kepada anak-anak muda bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, bahwa kata-kata mereka memiliki kekuatan untuk melukai orang lain atau menolong. Mereka harus didorong untuk membangun orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Aku mau nanya sama kalian, menurut kalian apa yang dilakuin Raffi itu tuh etis atau nggak etis ya? Dan kira-kira apa ya dampak-dampaknya? Share dong pendapat kalian di comment section below. Selain itu, aku juga mau ngajak kalian untuk tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa aku pernah ya melanggar privasi orang? Untuk yang ini nggak harus jawab ke orang lain kok, cukup inget-inget ke diri sendiri aja. Mungkin apa yang kita perbuat juga ternyata punya dampak loh. Dari ketiga kasus tadi, Amanda, Audrey, dan Tyler, personally, aku melihat garis besarnya adalah mereka dibully karena hal-hal yang salah dan dianggap memalukan tersebar. Setiap manusia itu pernah buat kesalahan yang bisa dipelajari. Kesalahan, aib, ketidaksempurnaan yang dimiliki setiap orang berbeda. Kekuranganku bisa berbeda dengan punyamu. Kekuranganmu bisa berbeda dengan punyaku. Bersyukurlah ketidaksempurnaan itu tidak tersebar ke orang lain. Just imagine, apa yang terjadi ya kalau tersebar? Apa kamu yakin benar-benar mati rasa saat menghadapinya? Apakah ada yang pantas diperlakukan seperti ini? Aku, kamu, kita semua makhluk hidup punya perasaan. Aku berharap kasus-kasus bullying tadi bisa kita jadikan pelajaran dan semoga pesan-pesan dalam video ini bisa memacu kita untuk membangun sistem yang lebih baik supaya bullying ini udah nggak terjadi lagi. Aku tahu setiap perubahan besar itu nggak mudah dan perlu proses. Tapi aku percaya bahwa setiap progres dan tindakan sekecil apapun itu berarti daripada nggak ngelakuin sama sekali. Dimulai dari share video ini. Siapa tahu ada teman kamu yang butuh banget pesan-pesan dari video ini. Selain itu aku juga mengundang kalian berdiskusi kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kasus-kasus bullying. Baik itu menguranginya atau menghadapi bullying itu sendiri. Share pendapat kalian di comment section below. Begitupun juga untuk kalian yang udah pernah nih ngerasain bullying dan kalian sekarang hidup dengan lebih baik tanpa bullying gitu atau misalnya sudah menghadapi dengan lebih tenang, boleh share pengalaman kalian di bawah. Aku harap konteks pesan pada video ini tersampaikan dengan baik. Thank you so much for watching and I'll see you in the next videos. Bye bye.